Hari ini kita meski percaya bahwa Tuhan yang menyertai kita itu tinggal bersama kita kemanapun kita pergi, kemanapun kita melangkah. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita layani itu bersama-sama dengan kita. Itu yang membuat kita berhasil. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan tanpa penyertaan Tuhan kita, dan Tuhan tidak pernah buat kita berhasil. Yang membuat kita berhasil, yang membuat kita berhasil, karena kita melakukan keputusan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dan setiap hari kita diperhadapkan dengan ribuan keputusan yang harus kita ambil, apapun itu. Bahkan mau makan pun kita harus memilih keputusan yang mana. Mau makan sayur atau makan daging. Kita mau berdoa apa tidak? Kita mau bangun pagi apa tidak? Kita setiap hari diperhadapkan dengan ribuan keputusan yang harus kita ambil. Dan keputusan yang tepat adalah keputusan yang harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Hari ini ya, hanya anak-anak muda, masih remaja, dan keputusanmu hari ini akan menentukan masa depanmu seperti apa. Keputusan kita hari ini, yang kita ambil, yang kita putuskan, itu akan menentukan masa depan kita seperti apa. Kita memutuskan untuk hidup takut akan Tuhan, atau kita hidup sembarangan. Kita mau putuskan hidup mencari Tuhan dengan segenap hati kita, atau kita putuskan mau hidup mau kita sendiri. Itu adalah keputusan kita, dan itu akan menentukan masa depan kita di hadapan Tuhan itu seperti apa. Banyak orang berpikir jalani hidup hanya sekedar hidup, cari duit, kerja, dan menjalankan hidup aktivitasnya tanpa peduli Tuhan. Dan dipikir hidupnya nanti mati masuk surga. Dipikir nanti hidupnya everything is okay. Nah, taunya nanti malah salah jalan dan tidak pernah ketemu Tuhan. Kita harus berbeda menjadi orang Kristen. Kita harus berbeda. Yang membuat kita berbeda karena kita ini memiliki Tuhan dan disertai Tuhan kemanapun kita pergi. Sehingga keputusan yang kita ambil, apapun itu namanya, harus sesuai dengan ketepatan ilahi. Baik Ibu, coba buka sebentar di Kejadian pasal yang ke-39 ayat yang ketiga. Yang membuat kita berhasil bukan kepandaian kita. Yang membuat kita sukses dan berhasil bukan karena kerja keras kita. Kita bisa kerja keras mati-matian, nyatanya tidak banyak orang sukses dan berhasil. Kita lihat di dunia sana, orang mati-matian bangun pagi, kerja pulang malam, hidupnya malah kacau dan berantakan. Bahkan orang yang tidak kenal Tuhan, tidak mengalami Tuhan, bisa kerja mati-matian, keluarganya bisa hancur dan berantakan. Tetapi orang yang disertai Tuhan, Tuhan akan bikin berhasil. Hidupmu dari kecil kalau kau cari Tuhan, nanti di masa tuamu, masa mudamu, kau akan menikmatin Tuhan yang bekerja dalam hidupmu. Tuhan akan bikin sukses dan berhasil apapun yang kita kerjakan. Yang membuat sukses dan berhasil itu bukan karena kerja keras kita, bukan kepandaian kita, bukan sekolah kita. Banyak orang lulusan sekolah, teman-teman yang sekolahnya bagus waktu SMP, ranking juara 1. Banyak teman saya SMA ranking juara 1 juga, tapi nggak bisa ngatur hidupnya hancur dan berantakan. Lupa, ranking itu penting nggak? Kalau kita anak Tuhan mestinya harus ranking, kita harus belajar. Kan Tuhan berikan hikmat pengertian yang berbeda dari antara orang dunia. Amin. Maka Tuhan harus berbeda. Daniel menjadi orang yang berbeda. Dia lebih pandai dari orang sebayanya di zaman itu. Dan semua tokoh di Alkitab ini, yang ditulis di dalam Alkitab ini, muncul di atas permukaan karena dia menghidupin cara hidup yang berbeda, pola cara pandang yang berbeda, sikap yang berbeda. Itu yang membuat hidupnya sukses dan berhasil. Kerja keras, investasi kita, banyak orang investasi nilainya gede sekali, nyatanya nggak pernah sukses dan berhasil, malah bangkrut yang ada. Karena dipikir investasi dengan semua yang dicapainya, semua teori yang dipelajarinya Tuhan, dikirain dia malah membuat dia berhasil, ternyata tidak. Tapi orang yang disertain Tuhan, orang yang hidupnya nempel sama Tuhan, Tuhan akan bikin berhasil dan sukses. Amin. Putuskan hari ini mencari Tuhan. Kamu masih muda-muda ini. Kalau kamu mulai setiap hari cari Tuhan, kenalin Tuhan, hidup bersama Tuhan, hidupmu di masa-masa yang akan datang, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, hidupmu Tuhan akan bikin sukses dan berhasil. Kamu jadi orang yang berbeda. Karena apa? Ada penyertaan Tuhan. Amin. Bapak Ibu, hari ini putuskan untuk mencari Tuhan dengan segenap hatimu. Dia yang akan menyertai hidupmu. Dia akan membuat apapun yang kamu kerjakan itu sukses dan berhasil. Sekarang buka di Kejadian pasal yang ke-39 ayat yang ketiga. Lihat nih, setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, bahwa Tuhan membuat segala sesuatu yang membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Ternyata yang membuat Yusuf berhasil karena penyertaan Tuhan. Yang membuat nyanyianmu, kamu kan ikut apa itu namanya itu? Idola cilik. Kalau kamu cari Tuhan, nyembah Tuhan setiap pagi, jangan untuk main-main, untuk main game. Fokuskan setiap pagi sebelum nyanyi nyembah Tuhan, kamu kasih pujian dulu kepada Tuhan. Suaramu nanti diurapi.
Saya kan nyanyinya nggak lebih bagus dari suaramu kan, suara saya sember kayak kaleng kongguan diseret mobil truk, nggak bagus. Tetapi ketika suara saya diurapi, kamu bisa merasakan hadirat Tuhan. Benar apa enggak? Yang membuat orang itu diurapin Tuhan itu kalau memiliki hati yang di dalam ini loh, nempelnya kepada Tuhan. Kamu bisa latihan suara sampai suaramu serak, tapi kalau nggak diurapin Tuhan, orang nggak akan tertarik. Nggak ada kuasa, nggak ada bobot dan kuasanya. Hidup kita bisa ngomong berbuih-buih, tapi kalau tanpa disertai Tuhan, orang akan enak melihatnya. Benar nggak? Pernah dengar khotbah kamu tambah ngantuk dan pusing, pengen cepat-cepat balik, pernah kan? Karena apa? Tidak ada urapan, tidak ada kuasa di dalamnya. Kalau hidup kita disertai Tuhan, kamu bergaul intip dengan Tuhan, kamu mulai hari ini ambil keputusan untuk mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, hidup dalam kekudusan, hidup dalam kesucian, kamu berjalan kemana saja, Tuhan akan sertai dan Tuhan akan bikin berhasil, sukses apapun yang kamu kerjakan. Amin. Hari ini kita banyak orang gak sukses, banyak kacau, banyak hidupnya berantakan, bahwa keluarganya kacau dan berantakan, hubungannya dengan orang lain kacau dan berantakan. Karena apa? Ngawur hidupnya. Keputusan yang diambil tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tidak heran kita kebentur-bentur masalah. Bapak Ibu, coba cek nih yang bapak-bapak, yang ibu-ibu ini. Bapak Ibu selama ini ngadepin masalah, ngadepin tekanan, ngadepin problem itu karena masalahnya apa? Karena keputusan yang kita ambil salah, tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita jalan mau kita sendiri, jalan sesuai pikiran kita sendiri, karena pikir kita sudah punya pengalaman, kita punya pengetahuan, kita pernah sukses di masa lalu, kita lakukan saja, dan ternyata malah kebentur-bentur masalah. Benar apa enggak? Tapi mulai hari ini ambil keputusan, segala sesuatu yang kita harus putuskan, kita harus lakukan. Tanya Tuhan dulu, tanya Tuhan. Kalau enggak, kamu jadi hidup orang ngawur loh. Kamu bisa jalan maumu sendiri loh. Hidup kita setelah kita percaya Tuhan, kita setelah ikut Tuhan, hidup kita bukan milik kita sendiri. Hidup kita miliknya Kristus, yang harusnya manifestasi melalui perkataan dan perbuatan kita, melalui tindakan kita. Tapi banyak orang Kristen nggak mencerminkan kemuliaan Tuhan. Karena apa? Dia jalan maunya sendiri, pikirannya mikir seperti yang dia mau sendiri, hidupnya maunya sendiri, ngikutin hawa nafsu, ngikutin keinginan daging. Tidak heran jadi batu sandungan buat orang lain. Kita akan lihat, coba lihat apa yang dilakukan Paulus di Kisah Para Rasul pasal yang ke-15 ayat 28. Apa yang dilakukan para rasul itu yang bikin disertain Tuhan, diurapin Tuhan. Semua keputusan yang diambil adalah karena keputusannya bersama Roh Kudus. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Jadi semua tindakan kita, semua yang kita lakukan, semua yang kita putuskan harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, kalau suka dengerin khotbah saya di YouTube ya, cari di YouTube ya, jangan lupa like, comment, subscribe ya. Namanya Peter Gunter, pasti bakal ketemu. Jadi baik-baik, yang membuat kita sukses dan berhasil karena ada penyertaan Tuhan. Amin. Kita kalau mau apapun yang kita kerjakan oleh tangan kita ini diberkatin Tuhan dan diurapin Tuhan, disertain Tuhan. Kamu keputusan investasi seperti di sebelah itu, apapun juga, kalau tidak disertai Tuhan, tidak akan bikin berhasil. Kamu bisa kerja capek, jepalitan, delosor, tengkurap, jerit-jeritan, pergi pagi pulang malam, tanpa penyertaan Tuhan, sia-sia belaka. Katakan amin. Amin. Haleluya. Untuk kita bisa jadi sukses dan berhasil, kamu dengerin suara Tuhan, lakukan, pasti Tuhan akan berkati. Apa yang dikerjakan tanganmu, Tuhan akan bikin sukses dan berhasil. Sukses itu bukan hanya sekedar materi. Kita punya keluarga yang harmonis dengan suami kita, dengan istri kita, itu juga sukses loh. Jangan berpikir kalau sukses itu kaya raya. Banyak orang kaya hidupnya kacau, banyak orang punya duit hidupnya berantakan. Orang yang sukses dan berhasil kalau didapati hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Apapun, setiap keputusanmu itu menyukakan Tuhan, menyenangkan Tuhan, hidupmu pasti sukses dan berhasil. Jadi berkat bagi banyak orang. Kalau mulai hari ini kamu mencari Tuhan ini, yang muda-muda ini, jangan hidupmu main-main, dihabiskan begitu rupa aja. Buat main game, buat ketawa-ketawa. Ya boleh ketawa, kita yang tua pun juga boleh ketawa ya kan. Kita mau nikmatin hidup kita dengan baik di masa yang akan datang. Kita mulai habiskan waktu kita berjalan bersama Tuhan setiap hari. Sebelum melakukan aktivitas, sebelum kamu konser pun, kalau perlu kamu berdoa sama Tuhan, minta pimpinan Tuhan, minta diurapin Tuhan, minta diurapin suaramu itu. Waktu nanti kamu nyanyi, orang bisa merasakan Tuhan di dalamnya. Karena ada penyertaan Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita mau Tuhan bikin sukses dan berhasil dalam segala hal,
kita harus dengar suara Tuhan, kita perlu bergaul dengan Tuhan setiap hari. Kita berikan hati kita yang di dalam ini loh untuk Tuhan. Bukan untuk kita sendiri. Kita bisa jalani hidup kita mau kita sendiri kok. Waktu kita habiskan setiap hari untuk hal yang gak penting. Berapa banyak kita mikirin Tuhan atau mikirin pemikiran kita. Bahkan pikiran kita seringkali kosong, gak mikir apa-apa. Benar apa enggak? Bahkan kita berdoa pun pikirannya melayang kemana-mana. Coba praktek, tutup matamu sekarang. Sekarang, tuh 2, 3, tutup matanya. Pikiranmu kemana sekarang? Coba buka. Pikiran kita seringkali tutup mata, berdoa aja melayang-melayang kok. Dan itu pun kita perlu latih setiap hari datang kepada Tuhan, nyembah Tuhan. Amin. Amin. Kamu harus belajar kasih komitmen sama Tuhan, bergaul dengan firman supaya dengar suaranya, dengar apa yang dia mau dan kita lakukan. Itu yang akan membuat masa depan kita itu sukses dan berhasil. Bukan karena kekuatanmu. Kamu bisa sukses di dalam hal duniawi, tapi di dalam hadirat Tuhan. Dari perjalanan hidupmu tidak pernah didapati berkenan di hadapan Tuhan. Percuma dan sia-sia. Banyak orang kerja pagi pulang malam, kerja pagi pulang malam, dipikir dia dapat bisa beli segala sesuatu, punya nama tenar, punya nama yang termasyur, terkenal, tapi ternyata dia nggak bisa ngatur hidupnya. Ternyata anak-anaknya rusak berantakan. Ternyata istrinya selingkuh, suaminya berzina, melakukan kejahatan yang luar biasa, hidupnya ngawur. Percuma kita mendapatkan segala sesuatu yang kita bisa raih di muka bumi ini, tapi hidup kita nggak didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Yang paling penting itu, yang paling utama adalah kamu bisa mempersembahkan hidupmu, perkataanmu, sikapmu, perbuatanmu untuk menyenangkan hati Tuhan. Itu yang lebih penting dari segala apapun juga di muka bumi. Makanya kita Matius dijelaskan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kamu pingin apa? Pingin diberkati? Kamu pingin waktu nyanyi ada urapan Allah yang mengalir dari lidah bibirmu, ada kuasa Allah dan tiba-tiba juri terbengong-bengong. Ini kok berbeda suaranya ya? Apa itu yang membuat? Kalau kamu cari dulu Tuhan, alami Tuhan di dalam doa. Kamu suka berdoa apa enggak? Cari Tuhan sungguh-sungguh. Mulai sekarang, bapak-bapak, ibu-ibunya juga cari Tuhan. Jangan hidup sembarangan sembrono, dihabisin untuk nonton TV, dihabisin untuk melakukan hal sia-sia, mikirin nggak penting-penting, buang semuanya. Semua, setiap yang kita lakukan, setiap apapun tindakan kita sekarang, harus dasarnya bener nggak ini menyenangkan Tuhan, bener nggak ini Tuhan dimuliakan, bener nggak Tuhan ini diuntungkan. Kalau tidak, nanti hidup kita akan sembrono dan sembarangan. Semua tokoh di Alkitab yang ditulis dari Kejadian sampai Wahyu, dia kan orang-orang biasa. Bahkan Alkitab nyatatkan Elia adalah manusia biasa, tapi ketika berdoa ada kuasa yang mengalir. Elia itu kalau berdoa itu api turun dari langit. Musa berdoa powerful lagi. Samuel juga berdoa ada petir mengguntur seperti nama saya. Luar biasa sekali. Powerful sekali loh mereka berdoa. Kenapa kok bisa berdoa powerful? Karena dia hubungannya dekat dengan Tuhan, ngalami Tuhan secara pribadi. Bapak Ibu bisa duduk di gereja hari Minggu hanya 2 jam, udah begitu diganggu dengan sebelah lagi suaranya, nggak konsentrasi lagi, belum dipotong HP suara segala macam. Tapi di sisi lain, terus hari Senin sampai hari Sabtunya Bapak Ibu nggak cari Tuhan, percuma sia-sia. Kamu itu jadi orang Kristen mingguan, nggak ngalami Tuhan, tidak heran hidupmu tidak pernah kemana-mana dan tidak jadi apa-apa. Hari ini harus ambil keputusan untuk mencari Tuhan. Katakan mencari Tuhan. Berdoa. Menyembah Tuhan. Menjadi orang yang berbeda. Nah, ini dia. Harus. Kalau tidak, namamu tidak akan muncul di permukaan. Semua tokoh yang di dalam Alkitab ini hidup pada zamannya, dan ada ribuan orang, ratusan ribu orang, tapi hanya orang-orang tertentu yang dipakai Tuhan di permukaan. Betul nggak? Daniel muncul di permukaan hanya dengan 3 temannya. Kenapa? Dia memiliki hati yang berbeda, sikap yang berbeda, setiap hari cari Tuhan sungguh-sungguh. Daud, berapa orang yang hidup di zamannya Daud? Banyak sekali. Tapi tiba-tiba Tuhan pakai muncul di permukaan hanya orang-orang tertentu, karena dia mau bayar harga di hadapan Tuhan. Samuel, siapa lagi? Yohanes, Petrus, Yakobus, semua tokoh di Alkitab itu muncul di permukaan karena dia melakukan yang berbeda bersama Tuhan. Yang membuat kita berbeda itu kalau kita memiliki hubungan pribadi kita dengan Tuhan, berjalan bersama Tuhan setiap hari. Kalau kamu hari ini sudah umur berapa tahun ini? 45 tahun? Seperti umur saya? Kayaknya saya yang paling tua di sini. Ada yang umurnya
10 tahun, 13 tahun, 40 tahun, 30 tahun. Belum Tuhan pakai hidupmu. Hanya sama seperti orang dunia. Harusnya mulai cari Tuhan sungguh-sungguh. Tuhan punya tujuan masing-masing dalam kehidupan kita yang berbeda. Dan tujuan Tuhan itu harus digenapi melalui kehidupan kita. Dan tujuan itu akan digenapi kalau kita ini semua tindakan, semua keputusan kita itu sesuai dengan apa yang diputuskan kerajaan Allah. Makanya Paulus ngomong kan, sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Mereka itu memutuskan segala sesuatu karena dia tanya Tuhan dulu, boleh apa tidak ini? Saya melakukan seperti yang Tuhan mau apa tidak ini? Kalau keputusan ini enggak seperti yang Tuhan mau, ya saya enggak mau lakukan. Kalau sesuai yang Tuhan mau, saya mau lakukan. Karena itu yang paling berkenan di hadapan Tuhan. Berapa banyak kita kalau memutuskan segala sesuatu kita tanya Tuhan dulu atau kita lakukan biasa aja. Hari ini mulai belajar. Kita harus belajar. Semua langkah kita, semua kata-kata kita, semua yang tindakan kita harus berdasarkan apa yang Tuhan mau, bukan yang kita mau. Kalau kita berdasar dengan apa yang kita mau, ujungnya kita akan ketemu problem dan masalah. Berapa banyak kita ngadepin masalah karena kita mengikuti mau kita sendiri. Dan ujungnya babak belur dan kacau. Karena tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak mungkin anak-anak ini yang baru umur berapa kamu? 11 tahun. Mamanya yang mana? Wah, mamanya di situ. Tidak mungkin anak seperti ini ibu beliin mobil Alphard kan? Atau Mercy kan? Karena belum bisa dipercaya. Masih kecil. Kita kadang tidak bisa dipercaya Tuhan karena Tuhan belum dapatin kita itu didapatinya seperti yang Tuhan mau. Kalau kita didapati seperti apa yang Tuhan mau, Tuhan akan percayakan perkara besar. Hobinya Tuhan yang kita sembah, yang kita layani adalah mempromosi, memberkati. Hobinya Tuhan kita membuat anak-anaknya itu hidup diberkati Tuhan, hidup dipromosi Tuhan. Tapi kita ini masalahnya bisa dipercaya atau tidak. Beberapa minggu yang lalu kita belajar tentang perumpamaan tentang uang mina. Ada yang dikasih 1 disimpan, yang 2 dikembangkan jadi 4, yang 5 dijadikan 10, yang 10 malah ditambahin lagi, yang 1 nggak bisa dipercaya karena tidak bisa dipercaya. Kita harus belajar bisa dipercaya dalam segala hal. Kamu anak-anakmu, anak-anak ini yang muda-muda ini, kamu harus bisa dipercaya loh oleh orang tuamu. Kalau kamu bisa dipercaya mengerjakan segala sesuatu dengan tanggung jawab dan sungguh-sungguh mencintai Tuhan, kamu lakukan segala sesuatu untuk Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan, masa depanmu akan cerah. Bahkan Tuhan akan berkatin kamu, berikan pasangan hidup yang takut akan Tuhan dan cinta akan Tuhan. Ibu-ibu, bapak-bapak pun juga sama. Jangan maumu sendiri sekarang hidup. Mentang-mentang udah percaya Yesus, jalan maunya sendiri. Nggak heran kelakuannya buruk, kelakuannya jadi batu sandungan buat orang lain, melukai banyak orang. Kita seringkali melukai banyak orang karena kita jalan mau kita sendiri. Apa yang kita pikir itu benar, apa yang kita putuskan itu benar menurut cara pandang kita sendiri. Nggak taunya malah tidak berkenan di hadapan Tuhan, melukai banyak orang. Hari ini ambil keputusan untuk mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan. Keputusan setiap langkah kita harus seperti yang Tuhan mau. Ketika Daud menghadapi kesesakan setelah peperangan, anak istrinya, hartanya dijarah di kota Siklag namanya, dia memutuskan meneguhkan hatinya untuk mencari Tuhan. Kita kalau ngadepin masalah bukan kita cari Tuhan seringkali. Kita buka WA, kita chat sama orang lain. Kita temuin pendeta, dipikir pendeta bisa menyelesaikan masalahmu. Pendeta pun mesti tanya Tuhan kalau menyelesaikan masalah. Betul apa? Hari ini mesti cari Tuhan dahulu. Tuhan yang harus utama dalam kehidupan kita. Setiap langkah dan tindakanmu harus Tuhan dulu yang diutamakan. Dan keputusannya harus sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Benar nggak ini keputusan saya? Menyenangkan Tuhan apa enggak ini? Keputusan ini benar-benar sesuai dengan Tuhan mau apa tidak ini? Kalau segala sesuatu yang kita mau lakukan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, jangan dilakukan. Jangan dilakukan. Apapun itu. Kalau tidak mempermuliakan Tuhan, gak usah dilakukan. Karena kita melakukan segala sesuatu seperti melakukannya untuk Tuhan. Harus itu. Kita mau bekerja, kita datang ke gereja, kita nyembah Tuhan. Kita jadi suami, jadi istri, jadi anak-anak pun melakukannya segala sesuatu. Kamu bisa sekolah, bisa mengerjakan PR pun bukan seperti mengerjakannya untuk Tuhan. Dan pasti kamu jadi orang yang pintar. Kamu belajar pun seperti melakukannya belajar untuk Tuhan. Sehingga kamu sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Sehingga Tuhan pasti bikin sukses dan berhasil. Amin. Yang bikin kita berhasil dalam segala hal, yang membuat semua tindakan kita diberkatin Tuhan. Kalau keputusan yang kita ambil sesuai dengan apa yang Tuhan mau.
bukan yang kita mau. Amin. Apapun itu loh mulai hari ini, sertakan Tuhan dalam setiap kehidupanmu, dalam keputusanmu. Saya percaya perjalanan hidupmu akan menjadi berubah. Hidupmu akan mengalami hal yang berubah. Hidupmu tiba-tiba kalau mau melakukan dosa dan pelanggaran, oh ini Tuhan gak menyenangkan Tuhan. Tiba-tiba ada rasa takut dan gentar dengan Tuhan. Banyak orang Kristen rajin ibadah di gereja, tapi bisa melakukan dosa semaunya sendiri. Karena apa? Dia pikir Tuhan jauh kok. Saya pikir ini hidup saya sendiri, saya bisa ngambil keputusan. Tuhan memang kasih keputusan untuk kita bisa memutuskan segala sesuatu dengan bebas. Dikasih free will, keputusan untuk memutuskan. Tapi keputusan yang harus kita lakukan setiap hari seperti yang Tuhan mau. Itu baru hidupmu berbeda. Amin. Kalau ingin hidupmu berbeda di keluargamu, di rumah tanggamu, di lingkunganmu, di tempatmu berada, cari Tuhan, cintai Tuhan, kasihin Tuhan. Lakukan seperti segala sesuatu untuk melakukannya untuk Tuhan. Amin. Jangan hidup sembarangan dan sembrono. Jangan maumu sendiri. Jalan seenakmu sendiri. Untuk berjalan ke sana, kita tuh dibutuhkan hati kita yang nempelnya kepada Tuhan. Tanpa kita nempel sama Tuhan, tanpa kita memiliki hubungan dengan Tuhan, kita akan menjadi orang Kristen yang linglung, memiliki otoritas dan kuasa. Itu perlu dibangun hubunganmu dengan Tuhan. Kalau menghadapi tekanan, himpitan, masalah, persoalan ini, anak kecil belum ngerti nih siapa yang ngomong ini dalam ini. Ini bagi yang tua-tua ini. Kalau kau menghadapi problem dan masalah, itu bagus buat hidupmu. Karena sebenarnya Tuhan sedang mengajarin hatimu untuk nempel kepada Dia. Kau menghadapi masalah, tekanan, himpitan, persoalan, bagus itu. Tuhan sedang ajarin kamu untuk berjalan sesuai dengan ketetapan Tuhan. Sekarang buka di Mazmur pasal 119 ayat yang ke-71. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan. Baik pun ada ngalamin apa? Bisnismu bangkrut, uangmu lagi babak belur, hubunganmu dengan orang lain kacau dan berantakan, atau apa? Waktunya koreksi sampai kedalaman batin kita ini. Semua yang saya lakukan, yang saya putuskan selama ini sesuai dengan apa yang Tuhan mau apa tidak? Kalau kita dibawa ke dalam proses yang tidak enak yang kita alami, itu bagus. Tuhan sedang ngajarin kita supaya hati kita ini berjalan sesuai dengan ketetapannya, bukan mau kita sendiri. Engkau sedang mengalami apa hari ini? Atau hidup tambah diberkati? Beli pabrik baru? Bagus. Tapi tetap harus cinta Tuhan. Yang alami problem, yang alami tekanan, himpitan, keuanganmu kacau, hubunganmu dengan orang lain berantakan dan kacau. Tapi ini nggak ada yang hubungannya suami istri berantakan kan di sini. Baik-baik semua kan? Amin. Karena setiap hari saya ngonselingin orang, puluhan orang hidupnya berantakan dengan orang lain. Kacau hubungannya suami istri. Karena apa? Selama ini hidup ngawur, maunya sendiri, benar menurut cara pandangnya sendiri. Makanya tidak heran menghadapi problem dan masalah. Loh, waktu kita menghadapi problem dan masalah, mengalami kesesakan itu harusnya kita belajar hati kita nyari Tuhan dong. Bukan merasa benernya sendiri. Berapa banyak di antara kita kalau kita salah ditegur malah marah? Siapa? Gak terima, bela diri, pakai ayat lagi. Sudah salah, bela diri, gak mau bertobat. Ya bagaimana Tuhan mau ubahkan hatimu kalau kamu merasa benar menurut caramu sendiri? Kita mesti belajar ya. Segala sesuatu Tuhan bisa pakai untuk meluruskan hati kita yang di dalam gitu, yang gak benar gitu. Dan Tuhan pakai orang lain biasanya. Tekanan, masalah, himpitan, persoalan, biasanya Tuhan pakai untuk meluruskan hati kita supaya hati kita benar di hadapan Tuhan. Makanya bersyukur. Kalau ditegur jangan malah marah, nyerang balik kelemahannya. Kamu juga begini, nenek moyangmu juga begitu, orang tuanya begitu. Orang ribut salah, orang tuanya, nenek moyangnya, engkongnya, Pak Kongco, Mak Kongco disebut-sebutin buat apa? Harusnya kan simpel dong. Ya aku salah, aku mau berubah. Tapi banyak orang kan nggak terima kan. Kalau ditegur biasanya ngambek, marah, bela diri kan? Enggak, aku nggak seperti itu. Kamu salah denger aja biasanya, bela diri. Padahal simpel loh, kita nih kalau mau diluruskan Tuhan, memang Tuhan pakai orang di sekitar kita. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Dan Tuhan pakai orang-orang untuk menajamkan kita. Ya kalau menajamkan ya biasanya tajam kan kata-katanya. Sikapnya tajam, kamu salah, kamu berubah. Tapi kita langsung bela diri, enggak, aku nggak seperti itu. Yang lebih parah lagi, seperti tadi,
pakai ayat firman Tuhan untuk nyerang balik. Karena harga dirinya dia diinjak. Simple, berubah. Ambil semua sikap dan tindakan kita itu seperti apa yang Tuhan mau. Makanya Tuhan izinkan kesesakan, persoalan, himpitan, tekanan itu terjadi dalam diri kita untuk membersihkan kita yang di dalam ini. Yang di dalam ini yang tahu kita dengan Tuhan. Orang lain tidak tahu. Bapak Ibu bisa datang ke gereja ini, bisa haleluya, salam, puji Tuhan, angkat tangan, nangis, air mata mengalir, umbel juga ikut ngalir semuanya. Tetapi hatimu kan yang tahu Tuhan, dirimu sendiri dengan Tuhan. Kamu melakukan dosa, kamu hidup dalam kenajisan, atau kamu hidup dalam kekudusan, atau kamu hidup takut akan Tuhan. Yang tahu itu kita. Kita bisa kelihatan rohani di gereja, kelihatan kudus, suci, tak bercacat celah seperti Bunda Maria yang ibu-ibu, yang pria kayak Yusuf semua, bapaknya Yesus itu Yusuf, kelihatan suci semuanya. Tetapi yang di dalam bisa kotor, najis, dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah itu loh yang perlu diberesin Tuhan. Tuhan lebih tertarik ngurusin hati kita yang di dalam dari apapun yang kita kerjakan, yang kita lakukan. Tuhan mau yang di dalam ini bersih, jadi korban yang berkenan di hadapan Tuhan. Lah kalau yang di dalam bersih, yang mengalir keluar pun bersih, yang di otak pun juga bersih di pikiran. Sehingga keputusan apapun yang kamu ambil sesuai dengan kehendak Tuhan. Makanya Tuhan izinkan proses, kadang ditertindas, hadapi persoalan, hadapi masalah, hadapi impitan, hadapi tekanan. Dan tujuannya satu, untuk membersihkan yang di dalam hati kita. Amin. Amin. Sudah lapar? Belum lapar? Ada yang belum lapar? Saya bawa pisang goreng dan roti nanti. Dulu di kantong merah, tenang aja. Tenang aja. Makanya semakin kita mencintai Tuhan, harusnya yang di dalam ini berubah. Mulutmu berubah, sikapmu berubah. Lalu kamu bertahun-tahun ke gereja, si adik-adik yang cantik-cantik nih, kalau kamu rajin ke gereja tapi kelakuanmu kurang ajar sama orang tuamu, kamu tuh gimana? Bapak-bapak juga sama, rajin ke gereja tapi kelakuannya nggak benar di hadapan Tuhan. Harusnya orang semakin mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, karaktermu berubah, sikapmu berubah, kata-katamu berubah, cara pandangmu berubah, keputusanmu berubah. Amin. Apapun yang kita lakukan hari ini, yang kita putuskan hari ini, menentukan masa depan kita seperti apa. Masa depanmu ditentukan hari ini dari apa yang kamu putuskan, apa yang kamu ambil. Sikap hatimu akan menentukan masa depanmu seperti apa di hadapan Tuhan. Amin. Semakin kita taruh hati kita sepenuhnya di hadapan Tuhan, Tuhan semakin bentuk, Tuhan semakin kuduskan, semakin sucikan, semakin cabut semua hal yang najis, yang kotor, yang gak pernah di hadapan Tuhan. Dan Tuhan mau dapatin hati kita itu benar di hadapan Tuhan, supaya kita ngerti Tuhan maunya apa, kita dengar suaranya Tuhan apa, keputusan kita mau investasi apa tidak, seperti yang di sebelah itu, apa tidak, kita melakukan kebenaran apa tidak, keputusan yang kita ambil menyenangkan hati Tuhan apa tidak, kita perlu melakukan segala sesuatu apa tidak. Kalau kita tanya Tuhan dan Tuhan ngomong jalani, Tuhan akan bikin berhasil. Daud, coba kita buka sebentar apa yang dilakukan Daud ya. Di 1 Samuel 30 ayat 6 dan mulai ayat yang pertama. 1 Samuel pasal yang ke-30. 1 Samuel pasal yang ke-30. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Ziklag pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Ziklag. Ziklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Ini adik-adik mesti pernah belajar kan ini? Belum belajar? Aduh, di sekolah minggu ngajarin apa? Pingkong badannya besar terus. Mesti belajar ya. Bapak tahu kan ayat ini kan? Belum tahu juga. Belajar hari ini. Ayat yang kedua, perempuan-perempuan dan semua orang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya kemudian meneruskan perjalanannya. Ceritanya Daud ini sedang perang. Jadi anak istrinya sama orang yang tua-tua jarahannya itu ada di kota Ziklag namanya. Dan tiba-tiba waktu pulang perang dijarah nih ceritanya. Ayat ketiga, ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis dan istri mereka serta anak-anak mereka yang laki-laki dan perempuan ditawan. Mengalami tekanan enggak? Mengalami impitan enggak apa yang dilakukan Daud ini? Coba perhatikan terus. Ayat keempat, lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi. Nangis boleh kok. Apalagi nangis di hadapan Tuhan itu nggak masalah. Tapi kalau kamu nangisin persoalanmu, masalahmu sendiri, dan kamu cerita, aku nggak dihargai, aku nggak dihormatin, kamu perlu bertobat.
Ada orang nangisin dirinya sendiri. Aku nggak dihormatin, aku nggak dihormatin. Kamu nggak tahu perasaanku seperti apa. Ya siapa yang tahu perasaan? Harusnya dibawa kepada Tuhan. Betul apa enggak? Kalau ngadepin apa-apa, itu dibawa kepada Tuhan, diceritakan sama Tuhan. Jangan diomongin ke orang lain. Kalau ada orang itu yang kamu ajak ngomong itu nggak hidupnya takut-takut tuh jadi gosip loh malah. Nyebar kemana-mana. Benar apa enggak? Kita ngomong sama orang yang nggak takut akan Tuhan. Cerita kita tiba-tiba nyebar dan dibumbuin dengan aneh-aneh. Karena orang sukanya nambahin sesuatu kalau perkataannya. Kalau dikasih duit malah berkurang, kalau dikasih perkataan malah nambah-nambahin yang jelas. Nah ini penting sekali nih. Datang kepada Tuhan nangis. Terus ayat yang kelima. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Israel dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. 6. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Daud sendiri sudah terjepit, istrinya dibawa musuhnya, dia mau dilemparin batu pengikutnya. Ini tertekan apa enggak nih? Kira-kira dia stres apa enggak? Dia bingung apa enggak? Berapa banyak kita ngalami kebingungan selama ini? Banyak kan? Bapak pernah ngalami stres? Enggak ya, kayaknya bapaknya bahagia banget. Kita sering kadang bingung ngambil keputusan, nggak tahu kan? Kondisi kita, rasanya gemetaran sampai judek, nggak bisa tidur. Ibu-ibu yang pernah ngadapin masalah dan nggak bisa tidur siapa? Saya itu pernah ngalami loh. Yang ngomong ini pernah ngalami makanya bisa khotbah. Ini pernah ngalami ngadapin masalah, tekanan, himpitan sampai bingung, nggak tahu keputusan apa yang harus saya ambil. Stres bener-bener. Dan saya makan, terus tidur istirahat di hadapan Tuhan. Ngapain saya mikirin masalah yang saya sendiri nggak tahu jalan keluarnya? Tapi berapa banyak dari kita mikirin masalah yang kita nggak tahu jalan keluarnya, sampai nggak bisa tidur, dikit-dikit ke kamar mandi, bingung, stres, panik, gemetar, terus coba telepon sana, telepon sini. Loh, kamu nggak tahu jalan keluarmu, kamu pikirin, kamu malah bludrek lo nanti, migrain lo nanti, kurus ya kalau gemuk. Kayak saya ini kan perlu kurus ya. Tapi kalau udah kurus tambah kurus kan berantakan hidupnya. Bayangin, udah nggak tahu jalan keluarnya dipikirin, malah penyakitan. Berapa banyak orang model kayak begitu, nggak tahu jalan keluarnya dipikirin, ujung-ujungnya malah kena sakit penyakit. Kalau nggak tahu jalan keluarnya jangan dipikirin, diserahin ke Tuhan. Makan dan tidur, nyalain AC, pakai selimut yang tebal. Amin. Enjoy bersama Tuhan. Loh, kita tuh hidup sama Tuhan tuh enjoy loh, relax loh, nikmatin loh hidup kita. Tapi kalau kamu tuh kena masalah sampai bingung, aduh, pendeta tolong, pendeta tumpangi tangan Tuhan, pendeta tolong tumpangi tangan. Saya ambil minyak, saya tumpangin kepalamu, lama-lama gundul loh. Cari pendeta B, datangin Benihin, minta tumpangi tangan. Tidak akan selesai masalahmu sampai kamu datang selesai ke hadapan Tuhan. Jangan pernah lari dari masalahmu. Datang kepada Tuhan, bawa masalahmu di hadapan Tuhan. Bapak Ibu punya kelemahan apa? Bawa kelemahanmu di hadapan Tuhan. Ada yang kelemahannya aneh-aneh kan? Saya temuin kelemahannya macam-macam dan mengerikan sekali. Dan gak bisa lepas dari kelemahan itu. Bawa kepada Tuhan, serahin ke hadapan Tuhan. Tuhan ambil semua kelemahanku. Kalau bisa ambil hidupku. Aku mau jadi korban yang berkenan di hadapan. Kalau kena masalah, jangan cari orang, yang dicari Tuhan dulu. Waktu menghadapi himpitan yang dicari Tuhan. Tapi kebiasaan kita biasanya nyari orang. Alkitabnya terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan kekuatannya sendiri. Jadi tanpa sadar kita sering ngelakuin seperti itu kan. Bapak kok bisa ngomong begitu? Dulu saya kayak begitu, udah bertobat tapi. Sekarang kalau ngadepin masalah saya Tuhan, ini apa ini kejadian seperti ini? Saya mesti ngapain? Koreksi diri, cek sampai kedalaman batin. Ini selama ini apa yang aku lakukan ini benar di hadapanmu apa tidak? Keputusan yang aku ambil selama ini berkenan di hadapanmu apa tidak? Atau sembarangan dan sembrono? Loh, keputusan kita yang salah.